Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan 3 orang anak muda yang luar biasa punya banyak banget prestasi pastinya. Bahkan juga baru-baru ini 17 Agustus 2021 ini mereka juga tergabung dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara. Tapi kita langsung kenalan dulu sama mereka bertiga. Nama saya Willy Loprang. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif semester 9 di Universitas Samratulangi jurusan manajemen. Untuk di Gita Bahana Nusantara sendiri, posisi saya sebagai bass. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Virginia Pongkorung. Saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Manado. Di Gita Bahana Nusantara, saya ada di section alto. Terima kasih. Halo, saya Vincentius Valentino Rumondor. Saya sekarang berkuliah di Universitas Katolik de La Salle Manado. Dan di Gita Bahana Nusantara, saya paduan suara dengan suara tenor. Oke. Terima kasih, saya bukan apa-apa. Nah, kalau kemarin kan sudah ngobrol-ngobrol sama Viola, ya kan, yang juga di paduan suara, sama Kevin. Tapi kalau Kevin orkestra juga. Berlima dari Sulawesi Utara kan ya. Dan mereka itu udah sempat menceritakan gimana susahnya untuk proses masuk ke Gita Bahana Nusantara. Tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan versi kalian, karena pasti perjalanan tiap orang berbeda-beda ya. Kalau untuk audisinya bisa dibilang agak sulit ya kalau itu. Soalnya untuk tahap pertama, jadi kita dites itu nyanyi lagu nasional gitu. Terus selanjutnya yang tahap kedua, kita dites range vokalnya. Tapi kalau untuk saya sendiri, karena saya suara bass, jadi jadi tidak dites untuk suara atas, jadi cuman suara bawah gitu. Kemudian selanjutnya ada tahap terakhir di mana para juri tes kita untuk prima vista. Jadi kita diberikan note itu, jadi kita langsung baca. Jadi note itu belum pernah kita lihat dimanapun, jadi langsung disuruh baca gitu. Ya, jadi agak susah juga ya kalau apa. Tapi memang sebelumnya sudah di paduan suara berarti ya, atau mungkin sering nyanyi? Kalau untuk pengalaman di paduan suara sendiri, saya semenjak SMP ikut paduan suara. Iya, semenjak dari SMP ikut paduan suara. Di SMA juga pernah ikut sanggar juga, pernah ikut paduan suara di sekolah. Kemudian lanjut di kuliah ikut paduan suara mahasiswa gitu. Iya. Oke. Di Unsrat berarti ya? Iya, di Unsrat. Oke. Kalau Virgin. Oke, terima kasih. Kalau saya sendiri, proses masuk ke Gita Bahana Nusantara sebenarnya sudah dari lama persiapan, sudah kira-kira setahun dari sebelum audisi. Jadi sudah sekitaran 3 atau 2 bulan sebelum audisi, sudah ikut les latihan vokal bersama pelatih paduan suara, itu Kak Kiel, orang yang paling berjasa ikut audisi ini. Nah, terus di situ diasah terus tiap seminggu 2 kali sampai audisi pun sangat excited. Itu audisinya mulai jam 8, sudah ada di posisi sekitaran jam setengah 7 kira-kira. Terus sampai di proses latihan juga sering di tempat latihan secara daring, dan sampai membuat rekaman juga masih ada koreksi-koreksi dari pelatih hingga bisa ada rekaman yang ditampilkan pada 17 Agustus yang lalu. Terima kasih. Terima kasih, Virgin. Kalau Vincent? Oke, proses audisinya itu sebenarnya kalau Vincent langsung. Jadi kalau mereka ada latihannya, kalau Vincent sebenarnya enggak. Cuma Vincent memang sering nonton misalnya dari YouTube audisi Gita Bahana itu seperti apa. Pelajari dari situ. Tujuan utama audisinya itu sebenarnya penilaian utamanya apa, seperti itu. Jadi misalnya seperti membaca not balok, sama tadi prima vista. Prima vista itu not buta. Jadi kita nggak tahu
not itu dari mana, lagu apa, ataupun yang diciptakan juri. Terus itu tidak ada keterangan ketukannya, juga tidak ada keterangan nada dasarnya. Jadi kita baca, tinggal disuruh baca, kamu baca nomor 16, seperti itu. Ya, audisinya seperti itu. Kalau kalian belajar baca not dan lain-lain sebagainya itu otodidak atau memang ada yang ngajarin pelatihnya sebelum gabung di Gita Bahana Nusantara ya? Bahasa. Belajar untuk baca notnya itu. Karena dari tadi semua baca not kan? Iya, kalau untuk belajar baca not sendiri mungkin lebih ke giat berlatih ya. Makin banyak kita baca, makin banyak kita tekuni, maka dengan sendirinya akan terbiasa. Tuh, dari pengalaman itu kita melatih musikalitas kita gitu. Kalau itu untuk saya sendiri. Iya. Kalau Virgin pas lahir langsung bisa baca not? Enggak. Jadi dari kalau baca not sendiri sebenarnya sudah belajar dari waktu masih SMA. Kebetulan dari SMA sudah ikut paduan suara di sekolah. Jadi belajar setiap latihan bukan dituntut juga sih, cuman diajarkan untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi ketika kita mampu bertanggung jawab untuk belajar not, kita sendiri mampu menguasai, pasti itu akan menolong tim. Ya, kalau Vincent sendiri kalau baca not, nah ini Vincent yang lucu kenapa? Karena justru kalau Vincent baca not itu dari SD. Dari SD ya belum sempurna itu. Sering ditertawakan lah pasti ya. Jadi dari cuma baca-baca akhirnya sampai sekarang bisa. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mau melatih apa yang sebenarnya yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Itu aja sebenarnya. Oke. Nah ini yang terakhir ya. Kalian kan mewakili Sulawesi Utara ini untuk di Gita Bahana Nusantara. Mungkin pesan-pesan untuk junior kalian nanti yang angkatan akan selanjutnya. Kira-kira persiapan apa yang harus mereka lakukan biar bisa masuk juga di Gita Bahana Nusantara? Kalau untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang mau ikut, tetap semangat, jaga kondisi suara, dan jangan takut untuk bersaing. Ya, karena mungkin tahun depan kita akan bersaing. Amin. Mau ikutan lagi berarti tahun depan? Iya, karena untuk tahun depan bisa ikut lagi. Dan mudah-mudahan bisa live di sana ya? Iya. Amin. Oke. Jadi Kalau kesan dan pesan buat penerus nanti, usahakan belajar untuk memperbaiki pribadi terlebih dahulu, karena seperti yang sudah pernah dipelajari, penyanyi yang hebat itu bukan dari suaranya tapi dari hatinya. Kalau hati itu bersih, pasti suara juga akan bersih. Itu aja. Iya, betul sekali. Kalau Vincent cuma ingin menambahkan, jangan pernah puas dengan apa yang torang dapatkan hari ini, karena belum tentu itu sudah melebihi orang lain. Jadi terus berlatih terus. Kalau misalnya tahun depan ataupun tahun kapanpun kalian belum lolos, masih ada kesempatan lagi. Jangan berkecil hati, karena penilaiannya itu bukan dari suara, dari semuanya. Ada beberapa kriteria penilaian. Jadi jangan pernah berusaha terus, dan ingat yang paling penting adalah attitude. Kalian itu harus berattitude baik, karena percuma kalian akan membawa nama Provinsi Sulawesi Utara di kancah nasional kalau kalian memberikan attitude yang kurang baik. Karena ya, sebagai informasi saja, Sulawesi Utara itu kalau di Gita Bahana Nusantara adalah yang patut diperhitungkan lah kualitas kalau dari vokalnya semuanya. Jadi jaga attitude kalian. ya, dulu yang paling terakhir, pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah masuk di Gita Bahana Nusantara 2021 ini? Pelajarannya sangat banyak di sini. Gita Bahana Nusantara ini, jujur karena saya mengalami langsung, luar biasa effortnya. Gita Bahana Nusantara 2021 ini Gita Bahana Nusantara yang menurut saya paling effortnya itu paling
apa ya? Iya, kenapa? Karena kita berjuang di tengah-tengah keterbatasan, apalagi pandemi. Dan itu yang saya rasakan. Saya waktu itu dapat gejala yang seperti itu. Terus perekamannya harus diulang-ulang. Kenapa? Karena setiap merekaman batuk gitu. Jadi harus diulang lagi sampai tengah malam, sampai pagi berjuang hanya untuk itu. Dan tentunya satu deh yang Vincent dapat dari pengalaman ini adalah yaitu kita diuji dengan kesabaran kita. Kemampuan kalian pasti akan diuji dengan kesabaran dimanapun kalian berada. Kalau Virgin? Kalau Virgin sendiri mendapat pelajaran ya belajar pahami orang lain sebelum ingin dipahami. Karena kalau Virgin sendiri kan Gita Bahana Nusantara ini kebanyakan pelajar SMA. Sedangkan Virgin sendiri itu sudah mahasiswa. Seringkali pas latihan ada beberapa teman-teman yang masih SMA yang sering menjengkelkan, tapi sebenarnya nggak menjengkelkan. Cuman mereka saja yang masih beda pemikiran yang membuat sudahlah, dorang belum mengerti apa yang orang lihat begitu. Nah, di Gita Bahana Nusantara ini Virgin sendiri belajar bahwa kalau orang belajar memahami orang lain, pasti di satu sisi ada orang lain yang sementara belajar pahami orang pediri. Ya. Kayaknya jurusan psikologi ya. Biologi sih. Willy gimana? Kalau dari saya sendiri, saya juga termasuk seperti Vincent. Waktu lalu pernah dapat gejala di tengah-tengah ketika sementara proses latihan. Jadi waktu itu agak kesulitan waktu mau rekaman. Soalnya suara nggak fit karena kayak ada serak-serak gitu. Kalau untuk di proses latihan yang saya dapatkan itu dari pelatih saya itu disiplin. Jadi kita harus sangat menghargai waktu. Kita mulai jam segini, kelar jam segini. Jadi ketika ada yang terlambat itu pasti akan ditanya. Kemudian dibilang jangan terlambat lagi. Atau kalau misalnya ada kegiatan ini harus melapor gitu ke pelatih. Jadi harus disiplin dengan waktu. Yang selanjutnya yang saya dapatkan itu ternyata bisa itu latihan secara online. Ini yang pertama kali. Yang pertama kali saya ikut latihan online. Ternyata bisa. Yang biasanya latihan choir itu harus hadap-hadapan gitu sama pelatih. Ini ternyata bisa. Itu luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Willy, Virgin, dan juga Vincent dari Manado, Sulawesi Utara. Saya Steve Kalibu.